Hai, perkenalkan saya Juliana Lawa dengan NIM 1119096. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik sosial dan ekonomi lokal dalam masyarakat Sumba. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu sosial dan ekonomi. Aspek sosial itu meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Aspek ekonomi dapat berupa penghidupan yang merupakan usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Berikut ada karakteristik sosial ekonomi masyarakat Sumba. Interaksi sosial ekonomi oleh masyarakat Sumba dilakukan dalam bentuk pertukaran yang dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama itu resiproritas atau cara pertukaran barang dan jasa yang pemberiannya itu diberikan dengan tujuan agar menimbulkan kewajiban untuk membalas suatu pemberian yang pada gilirannya pun akan menimbulkan kewajiban supaya menjadi suatu mata rantai memberi atau pemberian dan kewajiban timbal balik yang tidak putus-putusnya. 2. Menjual. Transaksi yang bersifat tersendiri dan sebagai tujuan akhir yang terjadi pada waktu barang atau jasa ditukarkan dengan uang. Berikut 3. Barter, yaitu pertukaran objek secara timbal balik tanpa ada sangkut pautnya dengan uang dan sedapat mungkin mengurangi biaya-biaya transaksi sosial, budaya, politik, atau transaksi pribadi. Dari ketiga sistem pertukaran di atas, sistem barter merupakan cara termudah untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu yang diperoleh dengan imbalan berupa barang atau jasa pula. Dalam ekonomi, ketiga cara pertukaran itu semuanya dilakukan secara bersamaan. Alasan masyarakat mengutamakan suatu cara pertukaran yang mencakup transaksi yang mengembangkan terciptanya hubungan jangka panjang adalah karena hubungan seperti itu merupakan jaminan terbaik bagi keterjaminan sosial seseorang dan bagi mengutamakan hidup dari kelompok masyarakat yang lebih luas. Ada 3 sistem hukum yang dikenal oleh masyarakat Sumba. Yang pertama itu ada hukum adat. Apabila suatu persengketaan diselesaikan menurut hukum adat, maka secara adat orang akan merujuk kepada apa yang diajarkan oleh leluhur mereka. Para ketua kabihu atau ketua adat sebagai penguasa yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Yang kedua itu ada hukum gereja. Apabila yang diutamakan hukum agama atas nama disiplin gereja sehingga majelis jemaat yang berwenang untuk memutuskannya. Yang berikut ada hukum negara. Jika persengketaan tidak dapat diselesaikan baik oleh para ketua adat maupun oleh majelis jemaat secara memuaskan, maka melalui hukum negara lah merupakan jalan keluar terakhir. Sekian dan terima kasih.